Baiklah, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya akan mempresentasikan judul saya tentang hubungan penerapan kawasan tanpa alkohol dengan perilaku minuman keras pada remaja di Ranupane. Next. Latar belakang. Masa remaja merupakan salah satu periode dari perkembangan manusia. Masa ini merupakan masa perubahan atau peralihan dari masa kanak-kanak ke masa dewasa yang meliputi perubahan biologik, psikologik, dan sosial menurut Natsuatmojo 2007. Pada masa remaja manusia tidak dapat disebut sudah dewasa, tetapi tidak dapat pula disebut anak-anak. Masa remaja adalah masa peralihan manusia dari anak-anak menuju dewasa. Dalam mempelajari perkembangan remaja, remaja dapat didefinisikan secara biologis sebagai perubahan fisik yang ditandai oleh permulaan pubertas dan penghentian pertumbuhan fisik. Secara kognitif, sebagai perubahan dalam kemampuan berpikir secara abstrak atau secara sosial, sebagai periode persiapan untuk menjadi orang dewasa. Next. Minuman keras adalah semua jenis minuman beralkohol. Minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung etanol yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi, baik dengan cara memberi perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambahkan bahan lain atau tidak, maupun yang diproses dengan cara mencampur konsentrat dengan alkohol atau dengan cara pengenceran minuman yang mengandung etanol. Minuman keras terdiri dari 3 golongan, yaitu yang pertama, minuman keras golongan A atau kadar etanolnya 1-5%. Minuman keras golongan B, kadar etanolnya 5-20%. Dan minuman keras golongan C, kadar etanolnya 20-50%. Menurut Permendak 2009. Next. Minuman keras atau yang sering disebut miras merupakan minuman mengandung senyawa alkohol atau etanol. Adanya alkohol pada minuman akan mengakibatkan minuman mempunyai sifat khamr atau memabukkan. Penyalahgunaan minuman keras atau alkohol merupakan masalah yang cukup berkembang di dunia. Bila dikonsumsi berlebihan, minuman beralkohol dapat menimbulkan efek samping gangguan mental organik atau GMO, yaitu gangguan dalam fungsi berpikir, merasakan, dan berperilaku. Timbulnya GMO itu disebabkan reaksi langsung alkohol pada sel-sel saraf pusat. Karena sifat adiktif alkohol itu, orang yang meminumnya lama-kelamaan tanpa sadar akan menambah takaran atau dosis sampai pada dosis keracunan atau mabuk. Next. Pembahasan. Penggunaan minuman keras secara berkepanjangan dapat menimbulkan berbagai masalah yang terkait dengan kesehatan. Sebagai contoh penyakit yang diakibatkan oleh konsumsi minuman keras secara berlebihan adalah dengan kerusakan jaringan otak, penyakit hati, gangguan sistem pencernaan, gangguan kelenjar pankreas, gangguan sistem otot, gangguan seksual dan perkembangan janin, dan gangguan sistem endokrin, gangguan sistem metabolisme nutrisi, risiko kanker, dan gangguan metabolisme tubuh. Menurut Hawari 2003. Berdasarkan laporan World Health Organization 2014 menyebutkan mengkonsumsi alkohol di dunia menyebabkan kematian lebih dari 3,3 juta orang setiap tahunnya, atau 5,9% dari semua kematian. Dalam laporan status global mengenai alkohol dan kesehatan, pada tahun 2012 terdapat kurang lebih dari 32.000 orang di antara usia 15-20 tahun meninggal setiap tahun karena berbagai penyebab terkait dengan alkohol. Next. Tingkat konsumsi alkohol atau minuman keras di kalangan remaja terus mengalami peningkatan. Di Indonesia, jumlah remaja pengkonsumsi alkohol mencapai 4,9%. Prevalensi peminum alkohol 12 bulan dan 1 bulan terakhir mulai tinggi pada umur antara 15-24 tahun, yaitu sebesar 5,5% dan 3,5%. Yang selanjutnya meningkat menjadi 6,7% dan 4,3% pada umur 25-34 tahun. Namun kemudian turun dengan bertambahnya umur. Menurut Departemen Kesehatan RI 2008.
Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat, konsumsi alkohol oleh penduduk berusia 15 tahun ke atas di Indonesia menurun sejak 2018 sampai 2020. Pada tahun 2018, konsumsi alkohol di Indonesia tercatat sebesar 0,48 liter per kapita. Di tahun 2019, jumlahnya turun menjadi 0,41 liter per kapita. Namun di tahun 2020, jumlahnya meningkat meningkat dapat dilihat berdasarkan wilayahnya. Belum. Konsumsi alkohol oleh penduduk pedesaan mencapai 0,61 liter per kapita. Next. Pengkonsumsi minuman beralkohol di Sulawesi Utara ada sebanyak 38,9%. 1 bulan terakhir dengan mengkonsumsi alkohol 1-3 hari per bulan. Sedangkan yang mengkonsumsi lebih dari 5 hari per minggu sebanyak 10,2%. Berdasarkan data rehabilitasi BNN Kota Manado, bahwa dalam kurang waktu 5 tahun antara tahun 2015 sampai dengan Juni 2020, yang telah melaksanakan rehabilitasi di BNN Kota Manado sebanyak 636 orang. Belum ditambah jumlah penyalahgunaan atau pecandu narkoba yang direhabilitasi oleh lembaga rehabilitasi lainnya. Dari 636 orang penyalahgunaan atau pecandu narkoba yang direhab, ini didominasi anak-anak dan remaja. Untuk di Kota Manado, sebagian besar merupakan penyalahgunaan bahan adiktif termasuk lem habon, minuman keras atau miras, obat-obat keras atau obat ilegal. Next. Di Indonesia, minuman beralkohol yang diimpor diawasi peredarannya oleh negara. Dalam hal ini diamanatkan kepada Direktorat Jenderal Bea Cukai, Kementerian Keuangan Indonesia atau DJBC. Dalam istilah kepebayanan dan cukai, minuman beralkohol disebut sebagai minuman mengandung etil alkohol atau MMA. Impor atau pemasukan MMA dari luar negeri dilakukan oleh importer khusus. Peredaran adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindatanganan. Next. Adapun dampak negatif alkohol bagi kesehatan tubuh manusia. Yang pertama, menyebabkan kerusakan saraf, menyebabkan gangguan jantung, mengganggu sistem metabolisme tubuh, mengganggu sistem reproduksi, menurunkan kecerdasan, menyebabkan kenaikan berat badan, mengganggu fungsi hati, menyebabkan tekanan darah tinggi, menyebabkan ketidaknyamanan dalam tubuh, dan memperpendek usia seseorang. Sekian presentasi saya. Jika ada teman-teman yang mau bertanya atau saran, silakan. Ada? Oh, kalau sudah ada, terima kasih.